Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian mendengar atau melihat orang yang putus asa? Merasa tidak mampu menyelesaikan segala permasalahan hidup di dunia ini? Bahkan ada yang depresi serta atau bahkan nekat bunuh diri karena merasa tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia ini. Bagaimana ketika kalian mendengar atau melihat hal tersebut? Untuk menjawabnya, mari kita koreksi pada diri kita masing-masing. Dan untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan saya, Pak Erwin Hardianto. Bagaimana dan kabar kalian? Pasti baik ya? Satu pertanyaan, ayo, sudah berbuat baik apa hari ini? Semoga Allah memberi kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa untuk selalu berbuat baik. Kenapa demikian? Karena ketika kita terbiasa berbuat baik, dimanapun tempatnya dan bersama siapapun kita dalam keseharian, maka orang-orang di sekeliling kita pasti akan merasa nyaman dan senang dengan kehadiran kita. Untuk selanjutnya, di mana sih Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik? Ada yang tahu? Pastinya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi di mana surat atau ayat yang memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik atau berperilaku terpuji? Untuk lebih jelasnya kita simak video selanjutnya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama dengan tema meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kita dapat membaca Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39-42, dan surat Ali Imran ayat 159. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, kita dapat menyebutkan mufrodat atau kosakata yang terdapat dalam Al-Quran tadi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga, kita dapat menerapkan ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan qalqalah. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang keempat, kita dapat mencari kandungan atau hikmah yang terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39-42, dan surat Ali Imran ayat 159. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir, kita dapat merefleksikan akhlak mulia, yaitu sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apa sih sifat baik itu? Ada yang tahu? Kebanyakan dari kita merasa bingung untuk membedakan apa itu sifat baik, apa itu perbuatan baik. Apa itu contoh sifat baik, apa itu contoh perbuatan baik? Penasaran kan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Anak-anak, perintah agar kita selalu semangat untuk meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal terdapat dalam Al-Quran. Sebagai seorang muslim, kita seharusnya sudah merasa bangga. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam sudah memerintahkan serta mengajarkan bagaimana caranya agar kita manusia atau orang Islam untuk meraih kesuksesan dengan cara optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pastinya akan bermanfaat buat diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Oke, kemudian untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita baca surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39-42, dan surat Ali Imran ayat 159. Mari.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan khalidha qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras selagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bagaimana? Sudah lancarkah kalian dalam membaca ayat-ayat tadi? Kalau belum, kita jangan sampai patah semangat untuk tetap belajar membaca Al-Quran. Silakan nanti diulangi beberapa kali, tidak masalah. Kalau kita tetap berusaha, pasti Allah akan memberikan jalan dan kita bisa untuk belajar membaca, terutama disesuaikan dengan hukum bacaan, yaitu hukum bacaan di ilmu tajwidnya. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Untuk selanjutnya kita akan belajar bersama tentang mufrodat atau kosakata yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan surat Al-Imran ayat 159 yang tadi sudah kita pelajari atau sudah kita baca bersama.
mengetahui makna atau mufradat dari ayat-ayat tadi yang sudah kita pelajari bersama, dengan harapan kita mengetahui makna yang terkandung dalam surat-surat yang tadi sudah kita pelajari bersama. Setelah tadi kita belajar bersama tentang mufradat yang terdapat dalam surat Az-Zumar, An-Najm, dan surat Ali Imran, untuk selanjutnya kita belajar bersama tentang hukum bacaan atau tajwid, yaitu hukum bacaan qalqalah. Untuk mempermudah dalam belajarnya, mari kita lihat skemanya. Hukum bacaan qalqalah dibagi menjadi dua macam, yaitu qalqalah sugro atau kecil dan qalqalah kubro atau besar. Disebut bacaan qalqalah sugro atau kubro apabila ketika membaca Al-Quran menemukan huruf qalqalah, yaitu qaf, to, ba, jim, dan huruf dal. Ciri-ciri qalqalah sugro: 1. Apabila terdapat huruf qalqalah yaitu qaf, to, ba, jim, dal berharokat sukun atau mati asli. Ciri yang kedua, huruf qalqalah yaitu qaf, to, ba, jim, dal berada di tengah kata atau tengah kalimat. Ciri qalqalah kubro: 1. Apabila terdapat huruf qalqalah yaitu qaf, to, ba, jim, dal berharokat hidup tetapi dibaca mati karena waqaf atau berhenti. Ciri yang kedua yaitu huruf qalqalah yaitu qaf, to, ba, jim, dal berada di akhir kata atau akhir kalimat. Itu tadi dua hukum bacaan qalqalah, yaitu qalqalah sugro dan kubro. Untuk selanjutnya mari kita praktekkan. Selain kita mendapat pahala, maka kita juga dapat membaca Al-Quran dengan benar. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengkaji kandungan yang terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan surat Ali Imran ayat 159. Untuk selanjutnya kita baca terlebih dahulu bacaan atau terjemahan surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53 artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dari terjemahan surat Az-Zumar ayat 53 tadi dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT menyeru atau memerintahkan kita jangan berputus asa dalam memohon kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah meskipun banyak sekali dosa yang kita miliki. Kita tetap semangat untuk beribadah kepada Allah, memohon ampunan dari Allah. Kenapa demikian? Karena ketika kita berusaha dengan rajin beribadah saja, belum tentu amal kita atau ibadah kita diterima. Apalagi yang sudah balik dan tidak mau beribadah kepada Allah. Apa yang mau dijadikan bekal besok di hari akhir? Yang perlu kita yakini, Allah SWT akan mengampuni kita setiap dosa-dosa yang kita miliki, asal dalam diri kita berjanji tidak akan mengulangi kembali dengan taubat yang sesungguhnya atau taubatan nasuha. Kita berjanji tidak akan mengulangi lagi terhadap apa atau dosa-dosa yang telah kita lakukan pada sebelumnya. Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dari terjemahan surat An-Najm yang tadi sudah kita baca bersama, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah SWT berjanji kepada kita semuanya yang mau bekerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya dan hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Sebagai contoh, pedagang yang menjajakan dagangannya. Sebagai contoh, seorang petani yang mencangkul sawahnya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Yang selanjutnya, seorang tukang becak yang mengantar pelanggannya. Mereka adalah orang-orang yang mencari nafkah dengan cara yang halal, dengan tidak mau berpangku tangan dan meminta-minta. Maka orang-orang tersebut akan mengharap atau akan mendapatkan ridho dari Allah SWT berupa kebahagiaan
baik kebahagiaan di dunia, bahkan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari terjemahan surat Ali Imran yang tadi sudah kita baca bersama, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah SWT menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki perilaku terpuji, yaitu lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti yang luhur. Allah SWT juga memerintahkan kepada Rasulullah untuk memberikan maaf dan memohonkan ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Maka kita sebagai umatnya seharusnya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau. Kita bisa memberi maaf kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita sebelum orang lain tersebut minta maaf. Tapi yang perlu kita sadari bahwa meminta maaf itu lebih mudah daripada memberi maaf. Dan yang perlu kita yakini juga bahwa dengan saling memaafkan akan terciptanya kehidupan yang harmonis, bahkan akan muncul atau akan tercapainya hidup dengan kerukunan. Kemudian yang selanjutnya, perlu kita yakini juga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan kita kerjakan dengan ikhlas, maka semua akan memberikan dampak baik atau akan memberikan manfaat buat kita ataupun dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya, setiap larangan-larangan dari Allah dan kita tetap menjalankan, maka akan muncul juga yang namanya akibat buruk atau madharat, baik untuk diri kita masing-masing ataupun orang lain pula. Anak-anak, tadi kita sudah mencoba mengkaji kandungan yang terdapat dalam Al-Quran tentang perilaku terpuji, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk selanjutnya kita sebagai seorang muslim mencoba mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk selanjutnya coba beri tanggapan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai refleksi akhlak mulia yang terdapat dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama, jika saya memiliki masalah yang sulit untuk dipecahkan, saya akan berpikir dengan sekuat tenaga, meminta bantuan atau pendapat kepada orang tua, dan selalu memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang siswa harus rajin belajar dan tetap optimis untuk meraih cita-cita atau apa yang kita inginkan. Bagaimana? Yang ketiga, ketika saya menjadi panitia kegiatan hari besar, maka saya akan berusaha agar acara tersebut berjalan dengan lancar. Bagaimana? Yang keempat, ketika saya memarkirkan kendaraan yang saya miliki di tempat umum, maka akan saya kunci sebagai bentuk ikhtiar atau usaha saya dalam menjaga keamanan yang saya miliki. Bagaimana? Yang kelima, ketika saya sakit, saya akan periksa ke dokter atau bidan atau ke tempat kesehatan terdekat. Kemudian saya akan minum obat sesuai dengan apa yang dianjurkan. Baru saya bertawakal kepada Allah. Bagaimana dengan kalian? Coba kita introspeksi diri terhadap apa-apa yang sudah kita kerjakan, sehingga hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini, agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah di akhir video pembelajaran kali ini. Beberapa kesimpulan berkaitan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pengetahuan dan wawasan kita sudah bertambah ya.
kita menjadi lebih tahu bahwa Allah tetap memerintahkan kita agar memiliki sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Yang perlu kita yakini bahwa yang namanya sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal menjadi salah satu cara, menjadi salah satu jalan untuk kita meraih kebahagiaan, kesuksesan baik di dunia bahkan di akhirat nanti. Kemudian yang selanjutnya, kenapa sih kita harus optimis? Kita harus optimis dan tetap optimis untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dunia ini. Kita makhluk hidup atau kita manusia pasti mengalami, pasti menemukan yang namanya masalah atau kesulitan. Dan masalah serta kesulitan tidak untuk ditakuti, tetapi untuk dicarikan solusi. Orang yang memiliki sikap optimis pasti akan lebih mudah mencari solusi yang terbaik dari setiap masalah yang dihadapi. Ketika masalah-masalah itu sudah dihadapi, hasil akhirnya adalah kesuksesan. Kesuksesan baik di dunia bahkan di akhirat nanti. Yang kedua, apa sih yang disebut dengan ikhtiar atau usaha? Ikhtiar merupakan satu sikap penuh dengan keyakinan tinggi dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, apa sih yang disebut dengan tawakal? Tawakal artinya berserah diri kepada Allah setelah melakukan berbagai macam usaha. Kemudian kesimpulan yang lain, contoh-contoh sifat terpuji: 1. Jujur, 2. Amanah, 3. Toleransi, 4. Rendah hati, dan sifat-sifat terpuji yang lain. Kemudian contoh perbuatan terpuji: 1. Seumpama kamu bersedekah. Yang kedua, membantu orang tua. Seumpama kamu rajin menabung. Kemudian yang terakhir, seumpama adalah ketika kamu belajar dan tidak mencontek. Itu adalah beberapa contoh-contoh perbuatan terpuji. Bagaimana? Sudah paham dengan materi-materi pada video pembelajaran kali ini? Kalau belum, silahkan diulangi atau diputar kembali videonya agar kita lebih paham dengan materi-materi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, satu pesan. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Yang dapat kita ambil kesimpulannya bahwa yang namanya nasib saya, nasib kamu, yang menentukan adalah kita sendiri. Allah tidak akan merubah ketika kita tidak mau merubah nasib kita sendiri. Yang selanjutnya, yang menentukan keberhasilan dari setiap usaha kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang penting kita tetap berusaha untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Oke anak-anakku semuanya, demikian video pada pembelajaran kali ini dengan tema meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Tetap berperilaku terpuji dalam menghadapi setiap permasalahan. Dan semoga kita tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meraih setiap cita-cita yang kita inginkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.